Jadi kelaparan global adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi di dunia termasuk Indonesia. SDGs nomor 2 menargetkan penghapuskan kelaparan dan peningkatan akses pangan bergizi. Program makan gratis muncul sebagai solusi konkret untuk menjawab kebutuhan mendesak ini. Di Indonesia, inisiatif ini telah menunjukkan manfaat signifikan, namun kritik terhadap keberlanjutan dan efektivitasnya tetap relevan. Esai ini bertujuan mengevaluasi program ini dari sisi ekonomi, sosial, dan keberlanjutan sekaligus menyoroti area perbaikan. Nah, SDGs nomor 2 ini berfokus pada penghapusan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, dan juga peningkatan gizi untuk semua, khususnya untuk kelompok rentan. Nah, pastinya sebelum mengimplementasikan ini, ada tantangan utama dalam mencapai tujuan ini. Nah, menurut data UN, SDGs, dan juga ISIS, tantangan ini meliputi satu, ketimbangan distribusi pangan. Pangan ini seringkali jadi hambatan karena distribusi yang tidak merata, ada yang daerah surplus dan juga ada daerah yang kekurangan. Nah, yang kedua itu adanya dampak dari perubahan iklim. Perubahan pola cuaca mengganggu produktivitas pertanian, dan ini juga menyebabkan biasanya ada gagal panen dan juga mengurangi ketersediaan pangan. Dan yang ketiga itu ada ketimbangan ekonomi. Kesenjangan pendapatan menyebabkan kelompok miskin kesulitan untuk mengakses makanan bergizi. Nah, di Indonesia ini tercermin pada tinggi angka tingkat stunting gizi buruk, terutama di wilayah rawan seperti Pandeglang di daerah Banten, dan juga ada Kabupaten Sumedang di Jawa Barat. Maka dari itu, Presiden kita Prabowo Subianto mengusung program untuk makan gratis untuk menjadi intervensi terhadap kasus-kasus tersebut. Dan juga semoga kita ingin melihat program ini nih baik buruknya gimana untuk kedepannya. Nah, selanjutnya ada program makan gratis sebagai strategi intervensi. Program makan gratis ini bertujuan langsung untuk mengurangi kelaparan melalui penyediaan makanan bergizi secara cuma-cuma, baik di sekolah, komunitas, atau melalui kebijakan pemerintah. Di Indonesia sendiri, program ini termasuk dalam prioritas pemerintah seperti yang diinisiasi Prabowo Subianto dengan program makanan bergizi secara gratis. Laporan UN SDGs Center mencatat bahwa program serupa di negara lain terbukti meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung pendidikan anak-anak. Dalam dimensi sosial, efektivitas program makan gratis dapat meningkatkan akses pangan bagi kelompok rentan dan juga berdampak positif pada gizi serta kesehatan. Nah, di sekolah, program ini membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan makanan bergizi yang juga berdampak pada peningkatan fokus belajar. Namun, dengan begitu, distribusi program di Indonesia ini belum sepenuhnya merata karena sering sekali hanya mencakup daerah tertentu yang mudah terjangkau. Nah, dalam dimensi ekonomi, program ini memberikan manfaat ekonomi, seperti pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Dalam studi Indraf juga mencatat bahwa investasi dalam program makan gratis dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun seringkali kritik muncul terkait risiko ketergantungan sosial dan tekanan pada APBN, terutama di tengah keterbatasan. Yang selanjutnya ada dalam dimensi keberlanjutan. Nah, dari perspektif keberlanjutan ini, program perlu diintegrasikan dengan strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan lokal, jadi kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, sehingga penting untuk memastikan logistik dan distribusi berjalan dengan efisien. Namun, dalam laporan Sipati 2.0 mencatat bahwa koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan utama. Program makan gratis memiliki banyak manfaat, akan tetapi program ini menghadapi beberapa kritikan. Yang pertama, ketergantungan sosial.
jika program ini tidak diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat, maka program ini hanya bisa melemahkan masyarakat miskin. Nah, yang kedua, ada ketidakefisienan distribusi. Masalah logistik, masalah distribusi itu sering kali menghambat distribusi makanan secara merata. Nah, yang ketiga, program makan gratis ini hanya fokus pada solusi jangka pendek. Mengapa hanya fokus pada solusi jangka pendek? Karena program ini tidak selalu menyentuh akar masalah kelaparan. Nah, seperti produktivitas pangan lokal yang rendah. Nah, namun kritik ini tidak meniadakan manfaatnya sebagai solusi dalam situasi darurat. Nah, itulah beberapa kritikan dari program makan gratis. Nah, yaitu dengan cara memperluas cakupan program untuk mencakup lebih banyak daerah rawan pangan. Hal ini itu penting untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil dan kurang terlayani juga mendapatkan akses terhadap makanan bergizi. Lalu, mengintegrasikan program makan bergizi dengan inisiatif peningkatan produktivitas lokal seperti pelatihan pertanian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ini tuh dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan lokal dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, menerapkan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam program ini. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan. Nah, dengan menerapkan rekomendasi ini, program makan gratis dapat lebih efektif dalam mengentaskan kelaparan sesuai dengan tujuan SDGs nomor 2. Pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas akan memastikan bahwa program ini tuh nggak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membangun ketahanan pangan jangka panjang. Nah, program makan gratis adalah langkah penting dalam pengentasan kelaparan dan mendukung SDGs Goals yang kedua. Meskipun terdapat tantangan seperti ketergantungan sosial dan distribusi yang tidak efisien, program ini tetap memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan. Untuk memastikan keberlanjutan, program ini perlu diintegrasikan dengan strategi jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih holistik, program makan gratis dapat menjadi katalisator perubahan dalam upaya penghapusan kelaparan di Indonesia.